single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Assalamualaikum. Nah, tadi itu adalah cuplikan singkat beberapa produk-produk Fafa Baby and Kids. Ya, perkenalkan, nama saya Dini. Saya adalah owner Fafa Baby and Kids. Apa itu Fafa Baby and Kids? Jadi, Fafa Baby and Kids itu adalah produk-produk baju bayi dan anak. Yang unik dari Fafa Baby and Kids itu kita menggunakan desain based on Japanese style. Jadi baju-baju Fafa Baby and Kids ini akan berbeda dari baju anak yang lainnya. Jadi Fafa Baby and Kids ini pertama kali launching produknya itu di November 2019. Jadi saat awal saya mulai mencari bahan, mulai mencari penjahit gitu ya, itu sebelum November itu mulai dari bulan Agustus saya sudah mulai persiapan saya resign gitu. Jadi memang saya waktu itu masih dalam keadaan bekerja dan rencana untuk resign di awal tahun di 2020 seperti itu. Jadi kenapa saya memilih usaha baju anak? Memang pertama awalnya itu berdasarkan pengalaman pribadi gitu kan. Anak saya ini dua-duanya itu laki-laki. Jadi tahu sendiri lah ya, baju laki-laki itu kan kayak gimana ya, paling kaos gitu, variasinya tuh hanya digambar aja seperti itu. Pengen banget gitu pakein baju anak tuh yang beda kan. Biasanya lah ya, ibu-ibu tuh pengen anaknya bajunya tuh lucu-lucu gitu kan. Nah waktu itu saya ada temen di Jepang, dia itu lagi open just tip jinbei gitu, jinbei baju ala Jepang tapi untuk anak. Itu tuh lucu banget gitu kan, saya pengen banget gitu beliin buat anak saya. Akhirnya saya just tip lah satu set gitu kan. Soalnya dia nih pas lagi banget pengen pulang kampung ke Indonesia waktu itu. Jadi cepat gitu loh, nyampainya tuh bakalan cepat dan dititip sama dia, jadi nggak pakai ekspedisi luar negeri gitu ya. Nyampainya cepat. Pas udah datang barangnya, ya emang tuh lucu banget gitu. Tapi ya sayangnya itu ya harganya mahal gitu, memang karena emang made in Japan kali ya. Nah terus saya sempat kepikiran tuh, saya kan emang udah planning untuk resign gitu ya, tapi belum tahu tuh mau usaha apa gitu kan. Oh yaudah deh, coba deh saya buat aja ini jinbei gitu. Saya buat jinbei. Pertama saya buat sampel dulu, tapi saya nggak mau ini ya, nggak mau setengah-setengah gitu untuk usaha ini juga. Semua bahan, penjahit kayak gitu tuh emang saya harus survei dulu juga kan. Akhirnya saya survei lah itu bahan, saya cari bahan yang bagus untuk baju anak, khususnya untuk jinbei gitu ya, biar supaya kelihatan jinbei banget. Tapi harganya pun yang terjangkau kayak gitu, nggak mau yang semahal yang kemarin saya pernah beli itu. Jadi saya cari bahan sendiri, kemudian saya survei penjahit juga. Akhirnya saya sudah ketemu dengan bahan yang menurut saya cocok gitu ya, dan penjahit yang memang kita juga klop gitu ya, maksudnya hasil jahitannya tuh bagus, rapi kayak gitu. Jadilah tuh satu set sampel jinbei yang saya buat. Nah saya pakaikan lah ke anak saya, alhamdulillah responnya tuh waktu itu bagus gitu ya. Banyak yang nanya lah gitu, kok bajunya lucu sih, teman-teman saya nanya kayak gitu, ini beli di mana? Oh enggak, ini bikin gitu. Nah saat itu juga ya udahlah kalau gitu saya memutuskan untuk produksi baju anak aja tapi based on Japanese style. Kenapa? Karena ya nanti tuh desainnya tuh bakalan beda dan unik-unik, lucu-lucu gitu, simple juga gitu. Karena ini untuk baju anak ya kan, anak itu aktivitasnya sangat banyak sekali, yang mobile, yang lari-lari, loncat-loncat kayak gitu. Jadi dipakainya pun akan nyaman untuk anak-anak, desainnya simple dan yang paling pasti adalah unik. Jadi ketiga poin ini yang dipegang oleh Fafa Baby and Kids seperti itu. Nah untuk proses produksi mulai dari pemilihan bahan gitu ya, saya survei bahan dulu, kemudian
dibuatkanlah sampel dulu ya, satu sampel gitu. Setelah sampelnya jadi, jika menurut saya itu oke, kita akan lanjutkan. Jika tidak, ya akan direvisi dulu sampai hasilnya itu benar-benar oke menurut keinginan saya, seperti itu. Jika sudah oke, kemudian kita akan produksi semua bahan-bahan yang sudah saya dapatkan. Setelah itu kita lakukan QC ya, quality control, seperti membuang benang-benang lebihnya seperti itu, dan dilihat juga, pasti akan dilihat itu, dicek kualitas jahitnya gitu. Jika ada yang kurang bagus gitu kan, pasti akan diperbaiki gitu. Jadi semua juga melewati tahap quality control supaya baju-baju yang keluar dari Fafa Baby & Kids ini adalah memang baju yang berkualitas walaupun harganya pun terjangkau, seperti itu. Kemudian setelah oke semuanya, proses QC-nya oke, akhirnya akan kita foto dulu ya. Kita foto, barangnya itu kita foto, kemudian fotonya diedit segala macam kayak gitu. Barulah kita launching. Launchingnya di mana? Di Instagram Fafa Baby & Kids. Dari Fafa Baby & Kids ini adalah mama-mama muda milenial, seperti itu. Jadi kan sekarang ini zamannya zaman sosial media banget gitu kan ya. Kenapa mama muda milenial? Biasanya mama-mama muda ini tuh suka banget gitu yang namanya update status tentang anaknya, walaupun lagi tidur gitu kan, pasti suka upload foto anaknya. Kalau misalnya saat bermain, saat bobo, saat belajar, baju Fafa Baby & Kids yang dikenakan itu kan bisa, terus kan pasti zamannya itu ngetek gitu kan. Nah itu bisa jadi otomatis pemasaran juga ya, pemasaran untuk Fafa Baby & Kids seperti itu. Dan saya pun menempatkan diri sebagai seorang konsumen gitu kan. Saya kan juga termasuk mama muda milenial yang juga pengen tuh baju anaknya tuh yang lucu-lucu gitu kan, lucu, unik, simple, kemudian harganya pun terjangkau, pastinya berkualitas juga, seperti itu. Jadi ya targetnya tuh untuk mama milenial, dari mama muda milenial, dan untuk dari mama muda untuk mama muda gitu loh. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk lokasinya, lokasi pemasarannya itu terbesar ya baru dari Instagram aja gitu ya. Jadi semua produk baru itu di launching di Instagram. Di Instagramnya di Fafa Baby & Kids, fafa.baby&kids seperti itu. Untuk penjualannya pun kita juga udah pakai Shopee juga. Kebetulan Shopee itu baru dibikin gitu kan ya, seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu ini ya ada gitu beberapa kendala, karena ya memang saya ini semuanya itu masih saya handle sendiri gitu kan. Dari awal berdiri, dari awal saya mulai sampai sekarang itu saya masih handle sendiri gitu. Semuanya saya handle sendiri, dari update Instagramnya gitu ya, feed Instagramnya, promonya, membuat edit fotonya gitu ya. Semua itu saya buat sendiri, dari foto produk itu saya foto sendiri gitu. Modelnya pun anak-anak saya sendiri gitu, dan keponakan saya satu orang cewek gitu. Ya gitulah ya, banyak banget suka dukanya. Jadi ya seperti itu. Nah, untuk bicara soal modal berapa yang dibutuhkan, menurut saya ini tuh relatif gitu ya, karena modal yang kecil ataupun modal yang besar, kalau misalnya kita tidak bisa mengelolanya, itu zonk gitu, itu bakalan zonk. Jadi menurut pengalaman pribadi saya yang udah saya jalani selama ini, yang paling saya butuhkan itu adalah seorang mentor atau seorang coaching gitu kan. Karena ya memang saya ini belum expert di bidang ini gitu. Saya butuh seorang yang expert untuk advice saya, untuk menasihati saya, untuk membimbing saya gitu. Apa langkah selanjutnya yang harus saya lakukan supaya Fafa Baby & Kids ini bisa berkembang lagi gitu, nggak cuma stuck sampai di sini aja, seperti itu. Yang pasti yang paling Fafa Baby & Kids butuhkan saat ini adalah, yang pertama adalah pembuatan website. Kenapa? Jadi dengan adanya website tersendiri, pemasaran itu akan lebih mudah dilakukan, dan konsumen itu berbelanjanya juga akan lebih mudah, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Fafa Baby & Kids ini butuh banget tim support untuk marketing gitu ya. Jadi kita butuh banget human resource untuk marketing, kemudian juga admin. Kenapa? Karena pengalaman pribadi ya, semuanya handle sendiri itu memang agak pusing juga gitu kepala. Jadi untuk proses editing foto ini kan makan waktu gitu kan. Sedangkan emang itu masalah pribadi saya gitu ya. Saya juga harus mengurus dua anak saya seperti itu. Ya jadi saya harus pintar-pintar curi waktu gitu untuk bisa editing foto, editing video gitu kan, untuk update feed Instagramnya. Malah kadang tuh saya terbengkalai gitu ya, Instagramnya itu nggak update gitu kan. Jadi jualannya pun jadi nggak update juga, seperti itu. Nah itu kendalanya. Jadi saya butuh banget untuk tim support bidang sosial medianya, seperti itu, untuk marketingnya, marketing di sosial media. Kemudian saya juga butuh juga Fafa butuh juga seorang admin. Kenapa? Karena untuk ya itu tadi ya, untuk rekap orderan, packing, kemudian sampai delivery-nya gitu ya, maksudnya drop ke
Jadi ya itu tadi ya, karena setiap ide saya tuh di kepala saya tuh suka banyak ide gitu, cuma karena saya kurang waktunya gitu kan, semuanya karena masih di sendiri, saya merasa kekurangan waktu, jadi untuk menumpahkan ide itu kadang-kadang nggak tercerahkan gitu, jadi saya sedih banget gitu, aduh gimana ya ini gitu kan. Nah jadi saya kadang suka sedih karena ide saya ini nggak pernah ada yang beberapa gitu nggak tersampaikan. Nah kalau misalnya nanti sudah ada support timnya, saya bisa gitu langsung minta tolong ke tim saya tersebut seperti itu, tolong dong dibuatkan seperti di sini. Jadi ya itu tadi ya kendalanya, kenapa saya belum merekrut, karena ya itu tadi saya sudah riset ya gitu ya, saya sudah riset dulu untuk timnya gitu. Untuk sekarang kan udah banyak memang ya, banyak jasa gitu, jasa kemudian atau yang udah profesional gitu, tapi yang nggak profesional banget ya, middle dia belum pengalaman, tapi ini di tengah-tengahnya ya, belum pengalaman, middle, kemudian udah profesional. Nah, itu fee-nya juga lumayan gitu kan. Nah sedangkan saya pun belum ada budgetnya gitu, belum ada budgetnya untuk bisa membayar seorang tim gitu yang bisa membantu saya untuk support media sosialnya. Kemudian kalau jasa itu biasanya yang sudah saya riset itu mereka itu punya template-nya gitu, jadi apa yang ada di ide saya itu mungkin saya nggak bisa ya kayak gitu ya, saya nggak bisa diskusi dulu, saya pengen seperti ini, mungkin sepertinya kalau untuk jasa itu saya nggak bisa masuk gitu. Jadi saya sebenarnya butuhnya itu ya untuk orang yang bisa support saya gitu di marketing sosial medianya dan tim adminnya seperti itu. Yang ketiga itu budget terbesar itu dari biaya jahit gitu kan, karena memang kan saya ini masih bekerja sama dengan seorang penjahit, jadi hitungannya itu ya per pieces gitu ya, lumayan gitu, lumayan agak pricey, agak mahal gitu kan. Jadi yang saya butuhkan lagi itu adalah mini konveksi gitu ya, jadi saya butuh sekitar 2-3 mesin jahit ya, dan perintilan-perintilannya itu gitu. Saya pengen ada konveksi sendiri di Fafa Baby & Kids. Kenapa? Itu bisa menekan biaya produksi jauh banget dibanding saya harus membayar jasa penjahit gitu. Jadi mungkin itu ya yang dibutuhkan saat ini ya, mini konveksi di Fafa Baby & Kids. Kemudian yang keempat adalah pembuatan mini studio foto. Nah ini juga sangat banget dibutuhkan Fafa Baby & Kids gitu ya. Selama ini ya memang saya itu memanfaatkan outdoor di depan rumah gitu kan. Cuma ya lama-lama kasihan juga gitu sama model-model, kan modelnya ini kan anak saya sendiri sama ponakan saya gitu kan. Kalau panas, terik, panas gitu ya kan kasihan. Jadi saya butuh juga studio mini di dalam rumah gitu untuk foto produk seperti itu. Lalu untuk next plan-nya Fafa Baby & Kids ini adalah pendaftaran SNI gitu kan. Karena kenapa pendaftaran SNI? Produk Fafa Baby & Kids ini adalah untuk baju anak, harus SNI agar kualitasnya itu lebih terjaga lagi dan konsumen itu langsung percaya gitu kalau misalnya sudah ada logo SNI-nya seperti itu, dan ya itu untuk menaikkan level si brand Fafa Baby & Kids ini seperti itu. Last but not least, jadi misi terbesar dari Fafa Baby & Kids adalah bisa bersaing dengan brand produk lokal baju anak ya, khususnya baik di lokal maupun di internasional. Semoga dengan mengikuti program Bantu UMKM ini dari Dr. Oktri dan Bapak Toto Syarif, Fafa Baby & Kids bisa berkesempatan lolos dan bisa dimentori langsung oleh Dr. Oktri dan Bapak Toto Syarif. Ya Allah, kalau misalnya ini bisa terwujud, ya itu tadi ya, saya bakalan seneng banget karena memang yang saya butuhin itu seorang mentor yang bisa yaitu membimbing saya dan mengarahkan saya seperti itu, agar step yang sudah saya tuliskan itu bisa langsung di-advise gitu sama Dr. Oktri dan Pak Toto Syarif seperti itu. Semoga Pak Toto dan Dr. Oktri ini bisa satu misi dengan Fafa